Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kita semua berduka cita atas jatuhnya korban jiwa di Stadion Kanjuruhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami sebagai penggemar berat sepak bola Indonesia pun turut berduka. Kita harus berubah, sahabat. Sudah terlalu banyak kisah jiwa yang melayang karena sepak bola ini. Baik, kita lanjut. Kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Amin. Ustadz, seperti yang kita ketahui, ini adalah hari-hari yang kelam bagi sepak bola kita, bahkan di seluruh dunia. Banyak pertandingan liga yang mengheningkan cipta dulu sebelum bertanding untuk tragedi Kanjuruhan ini. Ustadz, sebenarnya bagaimana sih aturan agama mengenai fanatisme? Mengingat hilangnya nyawa lebih dari 130 penonton di Malang ini. Apalagi nanti menjelang pilkada atau pilpres, aduh, berat Ustadz. Bahkan seingat saya, Nabi saja tidak mau dikultuskan gitu loh. Aduh, pertanyaannya susah. Susah, bos. Karena gue itu pecinta sepak bola. Dan gue itu seneng nonton di stadion. Mendapatkan gemuruhnya. Gini, kita ngomong dari segi tasawuf dulu kali ya. Di dalam kitab-kitab tasawuf waktu itu diceritakan ada 2 orang yang masuk penjara. Kita ngomongin tentang 2 orang yang masuk penjara. Satu orang yang badannya gemuk, yang makannya banyak selalu. Dan satu orang yang makannya yang kurus, yang makannya sangat sedikit sekali. Setelah 2 tahun mereka di penjara, ternyata yang bisa survive, yang bisa bertahan hidup dalam keadaan yang serba terbatas di penjara itu adalah yang kurus, bukan yang gemuk. Benar kan? Dalam kisah-kisah tasawuf, kisah 2 orang ini dijadikan hikmah untuk diambil bahwa dalam hidup itu jangan kelewatan fanatik. Nah ini, jangan kelewatan dalam segala sesuatu. Pertengahan aja. Waktu itu Rasulullah SAW lagi memberikan tausiah-tausiahnya. Kemudian ada 3 orang yang menghadap Rasulullah SAW. Satu orang mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mau menikah supaya aku bisa khusyuk untuk melakukan ibadah. Kalau ada bini repot, bener gak? Ibadah terganggu karena mesti ngurusin bini juga. Yang kedua datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mau puasa terus menerus biar jangan tergoda, bisa benar-benar mengendalikan hawa nafsuku, mengendalikan diriku. Yang ketiga bilang, aku mau sholat terus-terusan sepanjang malam, gak mau tidur, benar. Karena ini sepertiga malam dekat dengan Allah segala macam. Tiga-tiganya diomelin sama Rasul. Tiga-tiganya diomelin, benar gak? Aku yang paling baik di antara kalian, kata Rasul, benar gak? Aku menikah, aku sholat malam dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka. Nggak boleh. Jadi dalam Islam ini yang namanya gulu, berlebihan. Nah dalam Islam itu kita nggak boleh yang berlebihan. Saya dulu adalah pendukung fanatiknya, dulu ya waktu SD, adalah pendukung fanatiknya Persija. Kakak saya almarhum, ini lucu. Beliau adalah pendukung fanatiknya PSMS. Dulu itu kalau Vidal ya Persija, PSMS, zaman dulu waktu saya SD. Tapi kan kami kakak adik, sama-sama ikut klub bola, sama-sama main bola. Jadi begitu juga beli baju, bener gak? Kalau beliau pasti beli bajunya dulu PSMS itu hijau dan dulu Persija itu merah. Jadi di rumah kita kayak begitu. Tapi ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Waktu gedean dikit, waktu saya punya anak. Nah saya favoritnya Chelsea, bener gak? Zaman-zamannya si John Terry jadi main di situ, bener gak? Anak saya dua-duanya yang cowok semuanya Manchester United. Jadi kalau kita beli baju, beli apa, nonton TV, kadang-kadang channel TV itu beda. Gue mau nonton Chelsea, anak-anak mau nonton. Jadi tapi biasalah bahwa kita ada ngefans dengan tim sepak bola tertentu, itu biasa. Tapi kita juga nggak boleh terlalu berlebihan. Apalagi kalau yang kemarin itu biarin aja lah, nanti ada aparat
yang menangani dan mencari di mana sebab-sebabnya. Tapi kalau kita balik lagi ke mengenai berlebihan, kita nggak perlu berlebihan dalam segala sesuatu yang dalam istilah agamanya ghulu. Saya ingin mengingatkan. Ini juga ada kaitannya sebetulnya dengan episode yang keberapa itu yang kita rasanya kesel gitu. Melihat bagaimana orang yang berbuat maksiat kok malah sukses hidupnya. Melihat kok orang yang banyak dosanya kok malah kaya raya dan sebagainya, benar gak? Kok Allah nggak kasih hukuman sih orangnya kayak begitu, benar gak? Ini Allah jawab di dalam surat Toha ayat 129 dan ayat 130. Apa Allah katakan di situ? Ini surat Toha. Allah mengingatkan, udah. Jadi kalau saja belum aku tentukan suatu peristiwa dan kapan terjadinya, pasti mereka telah ditimpa oleh musibah ini, men. Jadi Allah itu dalam kehidupan ini, Allah itu sudah menyiapkan skenario apa yang akan terjadi dan kapan itu terjadi. Nah, jadi begitu juga cerita kita mengenai Namrud, Fir'aun segala macam. Sebetulnya Allah tuh udah pengen menjatuhkan musibahnya, udah pengen memberikan hukumannya. Tapi menurut skenario yang disusun oleh Allah, itu udah diatur kapan kejadiannya, apa yang kejadian segala macam, benar gak? Itu sebabnya dalam Islam juga kita selalu mengatakan kalau segala sesuatu yang udah terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datangnya dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Di dalam surat Toha ayat 130-nya apa? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi, melihat segala macam. Namanya juga dunia, bos. Kita ngelihat ini sebel, ngelihat itu sebel, ngelihat ini Rusia baru ada negara 4 di Ukraina menyatakan kemerdekaan. Banyak sekali yang kejadian di dunia ini segala macam kita kesel. Allah mengatakan dalam ayat 130 surat Toha itu, dan bersabarlah. Ini sabar. Ketentuan Allah itu pasti. Inna wa'dallahi haqqun. Benar gak? Dalam kajian yang sebelumnya. Tapi dalam surat Toha ayat 130 Allah mengatakan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan itu ya Muhammad, gitu kira-kira. Kalau mau dipanjangin tafsirnya, benar gak? Bertasbihlah kepada Allah. Ketika matahari mau terbit, ketika matahari mau terbenam, ketika malam hari, dan ketika di ujung siang. Agar kalian redho melihat semua. Redho itu kalau diterjemahkan kadang-kadang disebutkan agar hati kalian senang, kalian dengan tenang. Tapi kalau bahasa Qur'annya namanya redho, agar kalian redho melihat segala macam yang terjadi ini. Begitu juga dengan apa-apa yang kita lihat saat ini. Kita mungkin sebel ada kejadian ini, sebel ada kejadian. Iya. Introspeksi diri kita masing-masing. Jangan gulu, jangan fanatik berlebihan. Dan jangan pula kita terlalu menyesali sesuatu yang telah terjadi. Karena segala sesuatu yang telah terjadi itu memang udah ditentukan oleh Allah. Tugas kita, karena kita nggak tahu kan, masalahnya kita nggak tahu apa skenario Allah. Tugas kita ikhtiar sebaik-baiknya, selalu berpegang di jalannya Allah. Kemudian kita doa, karena dengan doa ini kita bisa, udah pernah kita bahas nih waktu itu makan di Sampiran nih. Karena doa itu bisa merubah takdir. Nah, kita ikhtiar dengan apa yang udah ada, kita ikhtiar. Tapi kita juga berdoa. Kita mudah-mudahan Allah bisa mau merubah takdir itu, benar gak? Yang surat Toha 129 tadi. Dan yang ketiga kita bersabar. Menunggu apa keputusan akhir Allah tentang takdir tersebut. Baik, David. Baik Ustadz, intinya untuk fanatik boleh-boleh saja tapi jangan kelewatan banget ya. Lanjut Ustadz. Nah ini ada pertanyaan lucu dari sahabat nanyakan, Ustadz, kalau rezeki sudah ditakar gak bisa ketukar, bagaimana dengan jodoh itu ditakar gak bisa ketukar Ustadz? Gak bisa. Gak bisa, bos. Allah udah ngatur semuanya, bos. Jadi waktu kita dalam janin, masih bentuk janin 4 bulan, udah ditentuin ajal kapan matinya, nggak bisa ditawar itu, nggak bisa. Rezeki kayak apa udah ditakar nggak bakal ketukar. Jodoh gitu juga udah ditakar nggak bakal ketukar. Jodoh kita udah ditentukan waktu kita belum masuk sini aja udah ditentukan, bener. Jadi jangan khawatir. Ini pesan buat ibu-ibu nih. Buat ibu-ibu nggak usah khawatir. Suaminya mau kawin 2, 3, 4. Kalau nggak ada jodoh nggak bakal bisa kawin 2, 3, 4, nggak bakal. Buat bapak-bapak juga paling cuma ngomong-ngomong doang mau kawin 2, 3, 4, 2, 3, 4. Kalau jodohnya nggak ada, kalau jodohnya cuma satu ya satu. Kalau jodohnya 2, 3, 4, biar mau ditahan sama makhluk apapun nggak bakal bisa ketahan. Pasti kawin 4 kali, bener nggak? Itu semua udah diatur sama Allah.
Kalau soal jodoh, kalau soal selingkuh lain cerita. Itu lain cerita karena itu bukan urusan, bukan ketetapan dari Allah tentang jodoh. Kalau itu nyawa kita yang ngikutin nafsu jadi selingkuh, itu lain ceritanya. Tapi kalau jodoh mah kagak. Jodoh udah begitu aturannya, kita nggak ngerti juga, udah nggak ngerti, kita jalanin aja hidup dah. Sama kayak rezeki, bener gak? Rezeki udah begitu, bahwa dalam rezeki itu kita mengambil yang haram, nah itu kan kalau ibaratnya sama dengan kita kalau kita selingkuh apa segala macam. Itu lain, bos. Itu berarti kita udah keluar dari jalannya Allah, ngambil jalan lain untuk mengambil sesuatu yang haram. Begitu juga dengan ajal. Ajal kita udah ditentuin bahwa kita bunuh diri, itu udah keluar dari jalannya Allah. Belum tentu mati juga. Kalau ketahuan orang ditolong nggak bisa hidup lagi kan, bukan hidup lagi, bisa dicegah proses bunuh dirinya, bener gak? Jadi kalau soal itu mah enggak lah, jodoh ketukar bagaimana caranya. Paling ini gara-gara nonton sinetron nih ada putri yang tertukar nih. Ustadz, apa kalau istri pertama itu kan jodoh, Ya. terus bercerai, kawin lagi, istri berikutnya itu disebut jodoh juga? Oh, jodoh itu, jodoh bos. Emang udah begitu. Allah diatur untuk jodoh yang pertama itu jadwalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian, udah ada jadwalnya itu. Cerai pasti kita udah. Atau cerai atau mati, bener gak? Udah segitu, habis itu ntar kawin lagi. Emang udah ada skenario udah kayak begitu. Masalahnya kita kan nggak tahu skenario Allah itu, bener gak? Sekali lagi ya, jangan campur sama selingkuh. Ini lain hal ya, lain hal. Kalau belum jodohnya, biar kata dia naksir sana, biar kata istrinya udah bilang, aku izinkan untuk menikah lagi, aku dorong engkau untuk menikah lagi. Kalau jodohnya cuma satu ya satu, paling PDKT nggak jadi. Yang lain lah nanyanya. Oke Ustadz, terakhir nih, sahabat kita ini mempunyai saudara yang kehidupannya jauh lebih baik dari sahabat kita ini. Tapi ketika sahabat menyapa via telepon atau WA saudara ini selalu mengeluh tentang keadaannya yang kurang beruntung. Sekali, dua kali, selalu ceritanya seperti itu, jawaban hampir sama. Hingga tiba-tiba sahabat kita ini tersadar, nah lo jangan-jangan dipikir dia ingin meminta sesuatu itu kepada saudaranya. Makanya saudara bilang, wah nggak punya nih. Sehingga sahabat kita ini berhenti menghubungi saudaranya karena takut dikira akan minta-minta gitu loh. Padahal tadinya hanya untuk menyambung silaturahmi aja. Nah, bingunglah sahabat kita ini, Ustaz. Masya Allah. Ini emang bener kok kejadian kayak gini. Bener. Ada orang heran deh, udah jelas kita saudara sekandung. Tapi sama saudara sekandung sendiri kita suuzon. Bener gak? Kalaupun saudara kita yang kekurangan itu butuh bantuan, ya kita bantulah. Malah nyeritain seakan-akan kita. Ini oke, saya pesannya kedua pihak nih. Pihak pertama ya. Yaitu pihak yang selalu berusaha untuk menjalin silaturahim dan selalu ditolak oleh pihak yang diajak silaturahim karena merasa seakan-akan kita silaturahim itu ada maunya, mau minta bantuan segala macam. Nah, untuk pihak yang selalu untuk silaturahim ini dan disuuzonin itu, terus lakukan silaturahim. Kalau perlu tambah silaturahimnya, kirim sesuatu hadiah. Karena Rasulullah SAW mengatakan saling menghadiahi itu menimbulkan saling mengasihi. Kirim hadiah apa kek? Pisang goreng kek apa segala macam. Kita kasih lihat bahwa betul secara harta gue lebih miskin daripada lu, bener gak? Tapi secara hati gue lebih kaya. Ini men. Kita ajarin orang yang kaya pelit itu dengan kemurah hatian. Kemurah hatian orang miskin bisa mengalahkan kekikiran orang kaya. Ini men. Kita kalahkan kekikiran orang kaya dengan kemurah hatian orang miskin. Bukan aja kita silaturahim, lebih dari itu kita kasih. Ya nggak usah kasih yang mahal-mahal, kita orang miskin, bener gak? Kita kirim apa kek, tape kek, goreng pisang kek, whatever. Bener gak? Kita mau menunjukkan bahwa memang kami hidup nggak berkelebihan, tapi sekedar untuk ngasih pisang goreng untuk menjalin silaturahmi kami mampu. Ini untuk pesan yang pertama. Jangan kita berhenti untuk silaturahim, bahaya. Yang kedua, pesan untuk pihak yang kedua. Ngapain model kayak begitu? Bener gak? Hati-hati. Kan Allah dengar. Ente bilang hidup susah. Lah, kalau beneran dibuat susah sama Allah, bagaimana ente? Bener gak? Ini kan kayak ente lagi doa sama Allah, tolong disusahin hidup gue, bener gak? Padahal Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid, bener gak? Jadi janganlah, kita harus bersyukur. Kalaupun nanti kita dimintain bantuan oleh saudara kita yang kurang beruntung hidupnya itu, ya kita bantu semampu kita. Kalau nggak mampu ya bilang aja mohon maaf hari ini nggak ada, mohon maaf saat ini nggak ada.
Kalau ada kita bantu, kalau nggak ada. Dan bantunya kan nggak mesti kasih rumah, nggak usah kasih mobil, bener nggak? Ya apa yang kita bisa bantu. Jadi pertama jangan pungkiri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dengan berpura-pura miskin. Hati-hati dimiskinin, bener sama Allah ntar, bener nggak? Yang kedua, bentuk kesyukuran kita itu nggak cukup kita dengan alhamdulillah. Tapi bentuk kesyukuran kita itu adalah dengan berbagi kepada orang lain. Nah, dengan demikian insya Allah silaturahim itu jadi berjalan dengan baik. Saling menghadiahi hal-hal kecil, hal-hal kecil. Nggak usah gede-gede lah, hal-hal kecil aja dah. Mau ngirimin nasi goreng juga boleh dah. Pempek kayak apa, hal-hal kecil. Tapi hal-hal kecil itu menunjukkan bahwa kita menyatakan I love you, I care about you. Bahasa Indonesia, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, dan saya memperhatikan kamu. Nah ini, itu yang harganya jauh lebih hebat daripada pemberian-pemberian material yang tidak diberikan dengan sepenuh hati dari jiwa. Baik, David. Waduh, saya pikir jawabannya ringan, nggak taunya berat juga. Nah sahabat, mohon maaf, Ustadz kali ini hanya bisa mampir sebentar untuk tausiah karena kesibukan beliau yang sangat padat. Jadi kita akhiri. Anyway, Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.